Perkenalkan, nama saya Febi Farustul Umah dengan NIM 031112100045. Saya merupakan mahasiswa SCY Ustadz Meja Subang dari program studi akuntansi yang saat ini sedang menempuh studi di semester 5. Video ini saya buat dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil artikel bedah jurnal saya dari artikel jurnal yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 16 tentang Aset Tetap, Studi Kasus pada PT PLN Persero UPDK Minahasa yang disusun oleh Sarah Huisang dan kawan-kawan. Baik, yang pertama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari artikel jurnal tersebut. Jadi, setiap perusahaan itu beroperasi dengan tujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan, yang mana laba ini diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan yang melibatkan penggunaan aset-aset tetap. Aset tetap tersebut memiliki karakteristik khusus karena tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan secara berkelanjutan dalam operasional perusahaan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, aset tetap perusahaan itu perlu dikelola secara teratur dengan menerapkan standar akuntansi yang tepat. Nah, perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar itu dapat mempengaruhi laporan keuangan karena tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara aktual. PSAK 16 itu menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi aset tetap dengan mengatur 6 poin dalam aset tetap, yakni dimulai dari pengakuan aset, lalu pengeluaran aset, pengukuran aset, selanjutnya penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Nah, dengan demikian, penerapan perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai standar itu menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan itu dapat merefleksikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya secara benar dan dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Peneliti dalam artikel jurnal tersebut itu melakukan penelitian ini didasarkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa perusahaan yang perlakuan akuntansi aset tetapnya itu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 16. Beberapa aspek seperti pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian itu masih menunjukkan ketidaksesuaian. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menganalisis kondisi di PT PLN UPDK Minahasa. Nah, PT PLN UPDK Minahasa ini merupakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang cukup besar nilainya untuk mendukung operasional perusahaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan akuntansi yang tepat terhadap aset tetap agar dapat merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lalu selain itu, penelitian terdahulu sebelumnya juga hanya membahas kesesuaian penerapan aset tetap pada beberapa wilayah PT PLN saja, tetapi belum meneliti tentang PT PLN UPDK di Minahasa secara khusus. Hal tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis secara khusus kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap di PLN UPDK Minahasa dengan aturan yang terdapat dalam PSAK 16. Untuk penjelasan berikutnya itu berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi berdasarkan artikel dalam jurnal tersebut, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti adalah apakah PT PLN UPDK Minahasa dalam penerapan akuntansi aset tetap itu telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu pengakuan aset, pengukuran awal, pengukuran setelahnya, penyusutan, dan penghentian pengakuan serta penyajian dalam laporan keuangannya. Jadi peneliti ini ingin menganalisis ataupun meneliti apakah PT PLN UPDK Minahasa itu dalam penerapan akuntansi aset tetapnya telah sesuai dengan aturan dalam PSAK 16 atau tidak. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini yang terdapat dalam artikel jurnal tersebut adalah untuk menganalisis dan juga mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 16 tentang aset tetap pada ke-6 aspek tersebut. Pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan metode penelitian. Jadi berdasarkan artikel tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Ada beberapa poin penting mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif.
yaitu penelitian yang menggambarkan data secara deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut itu meliputi 3 cara. Yang pertama, itu melalui observasi langsung di lokasi penelitian untuk melihat proses pencatatan dan juga dokumen terkait aset tetap. Yang kedua, melakukan wawancara mendalam dengan karyawan bagian aset tetap PT PLN untuk memperoleh informasi terperinci. Lalu yang ketiga, melakukan pengumpulan dokumen berupa laporan keuangan dan juga data aset tetap pada PT PLN. Lalu yang ketiga, ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi atau validasi data. Yang keempat, sumber data. Jadi sumber data tersebut berasal dari data primer melalui observasi dan wawancara, serta ada data sekunder berupa dokumen-dokumen perusahaan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai kajian literatur yang digunakan ataupun yang terdapat dalam artikel jurnal tersebut. Jadi yang pertama itu ada teori mengenai PSAK 16 tentang aset tetap. Nah, PSAK 16 ini merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap. PSAK 16 juga membahas 6 poin pokok perlakuan aset tetap. Di antaranya yaitu ada pengakuan, pengeluaran, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan pelepasan aset tetap, serta bagaimana penyajian dan juga pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK 16 tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua ada teori siklus akuntansi, yang mana teori ini itu menjelaskan tahapan aktivitas akuntansi, yaitu yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan analisis. Teori ini dipergunakan untuk memahami siklus perlakuan terhadap aset tetap sejak pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penyajian dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu ada teori entitas. Nah, teori entitas ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan itu merupakan entitas terpisah yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Teori ini mendasari pentingnya perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan standar agar dapat merefleksikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Jadi pada poin yang pertama itu berkaitan dengan pengakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pengakuan aset tetap di PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan ketentuan PSAK 16. Berdasarkan observasi dan juga hasil wawancara, diketahui bahwa perusahaan tersebut hanya mengakui aset-aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun saja. Aset-aset tersebut antara lain berupa tanah, bangunan, mesin pembangkit listrik, kendaraan dinas, dan perlengkapan kantor. Selain itu, barang-barang tersebut diakui sebagai aset karena mampu memberikan manfaat bagi kelangsungan operasional perusahaan. Lalu yang kedua, itu berkaitan dengan aspek pengukuran awal. Jadi terkait dengan bagian pengukuran awal, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN UPDK Minahasa itu melakukan pengukuran awal aset tetap berdasarkan biaya perolehannya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 16, di mana biaya perolehan merupakan ukuran awal yang paling relevan untuk aset tetap. Berdasarkan analisis dokumen dan juga wawancara yang dilakukan dengan bagian keuangan, terungkap bahwa perusahaan itu merekam biaya langsung yang terjadi untuk memperoleh masing-masing aset tetap. Biaya tersebut meliputi biaya sewa kerja, biaya penanganan aset sampai pada aset tetap diserahkan, lalu biaya instalasi dan perakitan, dan biaya untuk pengujian aset tetap. Pencatatan selalu dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis dan juga spesifikasi asetnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai aspek pengukuran setelahnya. Jadi terkait dengan pengukuran setelahnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN UPDK Minahasa itu menerapkan model revaluasi. Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan, setiap tahun perusahaan itu melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap. Revaluasi dilakukan untuk semua aset di mana terdapat tim yang turun langsung untuk melakukan survei terhadap setiap aset tetap untuk kepentingan revaluasi. Revaluasi dilakukan setiap 3 tahun sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran setelahnya yang diterapkan oleh PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap. Yang selanjutnya itu mengenai aspek penyusutan.
Jadi dalam penyusutan aset tetap pada PT PLN UPDK Minahasa itu berdasarkan surat edaran direksi yang di dalamnya ada peraturan direksi tentang pedoman kebijakan akuntansi, juga surat edaran direksi tentang perubahan masa manfaat dan perhitungan penyusutan biaya asetnya. Untuk metode penyusutannya itu menggunakan metode saldo menurun dan double decline. Penyusutan aset tetap ini dilakukan secara terpisah berdasarkan kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa PLN UPDK Minahasa dalam penerapan penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan aspek penghentian. Jadi pemberhentian aset itu dilakukan apabila aset tersebut sudah tidak dapat beroperasi lagi. PT PLN sendiri sebelumnya mengubah dari aset beroperasi ke aset tidak beroperasi. Dihentikan juga apabila aset tersebut sudah tidak kompatibel lagi, yaitu karena perkembangan teknologi semakin berkembang, maka terdapat pembaharuan. Jadi dilakukan pemberhentian apabila aset tersebut tidak memenuhi syarat lagi. Kemudian ketika aset akan direlokasikan ke unit yang lain. Artinya aset tetap dilepaskan apabila aset tetap tersebut sudah tidak kompatibel, lalu tidak dapat beroperasi atau keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penghentian aset tetap pada PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan PSAK 16 tentang aset tetap. Untuk pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan aspek yang terakhir, yaitu aspek ke-6 berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Jadi berdasarkan hasil dalam penelitian dalam jurnal tersebut, penyajian dalam laporan keuangan pada PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan PSAK 16 yang ada. Misalnya dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, lalu metode penyusutannya, penambahan, dan sebagainya itu yang akan diperlihatkan dalam lampiran. Setiap aset tetap yang dimiliki oleh PT PLN UPDK Minahasa itu dicatat dalam laporan keuangan. Begitupun juga dengan penyusutan, akumulasi penyusutan, penambahan, dan juga pelepasan aset. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan juga saran yang saya dapatkan dari berdasarkan hasil analisis saya dari artikel jurnal tersebut. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan PSAK 16 yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses pengakuan, pengukuran awal dan pengukuran setelahnya, lalu penyusutan, penghentian aset tetap, serta penyajian dalam laporan keuangan pada PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan aturan yang ada. Hasil analisis laporan keuangan pun memenuhi unsur penyajian secara terperinci sebagaimana seperti yang diatur dalam PSAK 16. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada PT PLN UPDK Minahasa itu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya berkaitan dengan saran. Jadi perlakuan akuntansi terhadap aset tetap itu sangat penting untuk dipahami pengelolaan dan pencatatannya, khususnya untuk karyawan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset tetap dan laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut dan memahami PSAK 16 agar dapat memberikan informasi mengenai aset tetap ataupun laporan keuangan dengan jelas dan spesifik terhadap pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari artikel jurnal yang telah saya analisis. Berdasarkan pendapat saya pribadi, akan lebih baik apabila beberapa poin-poin yang akan saya sebutkan ini itu ditambahkan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi yang pertama itu menurut saya ruang lingkup penelitian pada artikel jurnal tersebut itu hanya terfokus pada satu lokasi saja, sehingga hasilnya itu kurang representatif secara umum. Lalu yang kedua, analisis data kualitatif tersebut belum diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber ataupun teori. Yang ketiga, uraian metodologi penelitian menurut pendapat saya itu saya rasa masih kurang mendalam dan juga kurang sistematis. Lalu yang keempat, pembahasan terhadap temuan penelitian itu menurut saya masih bisa dibahas ataupun disajikan secara lebih kritis lagi. Sedangkan
Untuk kelebihan yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis saya untuk bagi artikel jurnal tersebut, yang pertama yaitu tujuan dan juga motivasi penelitian itu sudah jelas ataupun sudah dipaparkan secara jelas. Lalu yang kedua, mengenai landasan teori. Landasan teori yang digunakan itu telah sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Lalu yang ketiga, deskripsi prosedur penelitian itu sudah lengkap, dimulai dari pengumpulan sampai dengan analisis data. Yang keempat, temuan dan juga kesimpulan itu telah didukung oleh bukti-bukti yang jelas yang berasal dari sumber data primer maupun data sekunder. Yang kelima, saran serta keterbatasan penelitian sudah tepat dan masuk akal. Serta yang keenam, penyajian hasil penelitian itu telah sistematis dan juga mudah untuk dipahami. Baik, mungkin cukup sekian hasil analisis artikel jurnal yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.